Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Vanessa Rahmi, perwakilan dari Pusbin di Klaten Bappenas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan aplikasi Sikeren, yaitu sistem penilaian kinerja perencana. Tahap awal, kita dapat mengakses URL sikeren.bappenas.go.id hingga tampil munculan seperti demikian. Kemudian, bagi perencana yang belum memiliki akun, kita dapat klik menu register, lalu silakan melengkapi data dirinya seperti yang tertera. Setelah selesai, kemudian lanjut dengan login. Loginnya menggunakan dengan NIP, di mana saat ini saya sudah membuat akunnya terlebih dahulu, lalu kita bisa login. Untuk perencana yang baru membuat akun, silakan klik menu pengaturan dan melengkapi data dirinya di sini dengan klik data edit data diri, kemudian dapat melengkapi pula data atasan dengan klik edit data atasan. Setelah selesai, silakan masuk ke berkas penilaian dan lakukan buat periode. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba 2021 dari bulan Januari hingga bulan Desember. Setelah itu, kita simpan periodenya. Setelah sukses, kita akan masuk berkas penilaiannya. Tahap awal, kita akan melakukan upload SKP-nya terlebih dahulu, di mana file upload SKP-nya merupakan perencanaan JFP ahli pertama yang kemudian kita disertai dengan nama dan open, lalu upload SKP. Setelah berhasil, kita bisa langsung buat judul kegiatannya, semisal lalu kita inputkan tanggal kegiatannya, lalu kita simpan. Setelah berhasil, kita buat judul kegiatannya satu lagi, semisal lalu kita inputkan tanggal kegiatannya dan kita simpan. Selanjutnya kita bisa mulai input data perencananya, semisal subunsurnya identifikasi masalah, kemudian kegiatan tugasnya identifikasi permasalahan. Kita masukkan ke dalam judul perencanaan pertama, lalu kita bikin halaman yang ketiga. Kemudian kita inputkan lagi dengan identifikasi masalah juga dan bagian inventarisasi. Kita masukkan ke dalam judul yang kedua dan di halaman 4. Kemudian kita mulai input lagi, kita tambahkan lagi identifikasi. Semisal kita pilih bagian data informasi pertama dan di judul yang pertama dan di halaman kelima. Setelah sukses, tidak lupa pula untuk mengupload laporannya. Semisal ini di unsur perencanaan, berarti kita klik laporannya dengan nama file unsur perencanaan dan disertai dengan nama. Kita open lalu upload. Begitupun dengan judul kegiatan yang keduanya. Setelah selesai, kita bisa input pengembangan profesi. Kita contohkan perolehan gelar. Kegiatannya kita contohkan di bulan Juni. Lalu kita isikan. Setelah selesai, kita langsung simpan profesi. Oke. Tidak lupa pula untuk upload file laporannya. Unsur pengembangan profesi, kemudian kita open dan upload. Setelah selesai, kita langsung masuk ke penunjang, mulai input kegiatannya. Ini semisalnya untuk pengajar. Jangan lupa isi tanggal dan isi kegiatannya. Setelah selesai, kita akan simpan penunjang. Dan kita upload juga laporannya berdasarkan dengan nama laporannya, unsur penunjang disertai nama, dan upload. Setelah selesai dan tidak ada lagi yang diubah, silakan selanjutnya kirim ke admin agar bisa diproses lebih lanjut, sehingga data akan terkunci dan tidak bisa diubah lagi. Selanjutnya kita logout dari perencana Maulida, dan kita akan login lagi menuju admin dengan memasukkan NIP-nya, kemudian login. Lalu di sini akan muncul pesan dari Maulida, selanjutnya kita klik proses. Di sini sudah muncul
Tugas admin di sini yaitu untuk meng-cross-check atau memverifikasi berkas apakah sudah sesuai atau belum antara file SKP yang sudah diinputkan dengan file laporan yang sudah diinputkan oleh perencana tadi. Jika sudah berhasil atau sudah sesuai, maka admin akan melakukan checklist. Namun jika tidak sesuai, admin akan memberikan komentar dan berkas penilaiannya akan dikembalikan lagi kepada perencananya. Nah, kalau sudah sesuai, kita checklist lagi. Ini semisalnya sudah sesuai semua. Kemudian, kalau sudah selesai untuk di cross-check-nya, admin akan mengirim ke dalam tim penilai, di mana terdiri dari 2 tim penilai. Kita akan pilih tim penilai satunya dengan nama Ibu Lucy Mustika dan tim penilai 2-nya Ibu Zuraida. Kemudian kita kirim. Oke, setelah sukses, kita akan masuk ke dalam akunnya tim penilai yang pertama atas nama Ibu Lucy. Kita akan masukkan NIP-nya, kemudian login lagi. Selanjutnya kita masuk ke menu pesan. Di sini terdapat dari admin dan milik Maulida, kita read. Maulida ini merupakan perencana ahli pertama. Di sini admin tim penilai 1 akan melakukan penilaian by process, di mana by process ini menggunakan setuju atau tidak setuju. Ini kita misalkan setuju. Jika setuju akan muncul nilai angka kreditnya itu sendiri, namun jika tidak setuju akan muncul nilai 0. Semisal yang untuk berkas yang ketiga kita contohkan tidak setuju, maka nilainya akan keluar adalah 0. Kemudian unsur profesinya kita nilai juga, semisal kita setujui. Lalu penunjang, kita pilih 4 jam semisal, lalu diinputkan. Di sini juga tim penilai dapat melihat filenya apakah sudah sesuai dengan lihat file SKP dan lihat file laporannya. Setelah selesai menilai, tim penilai 1 dapat menyelesaikannya dengan klik penilaian selesai, lalu selesai. Kemudian kita akan lanjut menuju penilai kedua. Kita akan login kembali dengan memasukkan NIP-nya, kemudian login. Di sini juga terdapat pesan berkas milik Maulida, kemudian kita read. Prosesnya mirip dengan yang tadi, yaitu masih by process dan kita akan menyetujui maupun tidak. Semisal yang kedua ini tidak setuju dan yang ketiga ini disetujui. Lalu pengembangan profesi kita setujui. Setelah itu penunjang, kita pilih jamnya, kemudian kita input. Setelah selesai untuk input nilai, kita bisa mengklik penilaian selesai, dan berkas penilaian akan dikirim ke admin. Selanjutnya kita akan mencobakan untuk login ke akun perencana Madya. Kita login. Di sini kita akan langsung masuk berkas penilaian, lalu membuat periodenya. Kita buat tahun 2021 dari bulan Januari hingga bulan Desember, lalu kita simpan periode. Selanjutnya kita akan masuk berkas penilaiannya. Ini mirip hampir sama dengan proses yang sebelumnya. Kita akan melakukan upload SKP-nya terlebih dahulu dengan filenya perencanaan JFP Ahli Madya dan disertai dengan nama, kemudian open, lalu upload SKP. Setelah berhasil, kita akan bisa mulai input perencanaan. Di sini kita contohkan dengan evaluasi. Kegiatannya yaitu menyusun desain instrumen. Kita umpamakan tanggal kegiatannya tanggal 8, lalu kita buat judulnya. Setelah itu kita simpan perencanaannya. Setelah selesai, tidak lupa pula untuk upload laporannya. Dengan di sini contohnya unsur perencanaan dan disertai dengan nama. Kemudian upload. Akun Hasan ini merupakan akun dengan jabatan ahli madya. Lalu kita upload juga untuk unsur profesi. Misal isi kegiatannya.
Lalu kita simpan profesi. Tidak lupa pula untuk upload file laporannya dengan nama unsur pengembangan profesi disertai nama. Setelah itu upload. Kemudian lanjutkan dengan penunjang. Kegiatannya. Kemudian kita simpan. Setelah selesai, kita lakukan juga upload laporan, unsur penunjang dan disertai nama. Kita upload penunjang. Setelah berhasil dan tidak ada lagi yang perlu diubah, selanjutnya kita bisa kirim ke admin. Lalu kita bisa klik kirim. Setelah selesai, sama seperti tadi, datanya akan terkunci dan tidak bisa diubah lagi. Kita akan menuju admin. Sama seperti yang tadi, admin akan memverifikasi berkasnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada pesan baru dari Hasan, maaf. Kemudian kita proses. Kemudian admin akan melakukan cross check lagi, semisalnya sudah sesuai. Lalu pengembangan profesinya sudah sesuai. Dan unsur penunjangnya juga sudah sesuai. Jika sudah sesuai semua, admin akan mengirimkan kembali ke dalam tim penilai. Lalu akan klik kirim. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya di sini sudah tertera berkas penilaian telah dikirimkan ke tim penilai, yaitu Ibu Lucy Mustika dan Zuraida. Kita akan melakukan proses penilaiannya. Terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam tim penilai 1. Kita akan login dengan NIP-nya lagi. Kemudian kita masuk ke dalam pesan dan ada pesan milik Hasan, kita read. Lalu kita okekan dan kita mulai proses. Untuk by output, ini merupakan ahli media, jadi penilaiannya by output. Jadi di sini menilainya berdasarkan form yang sudah tertera dengan angka dari 0 hingga 100. Setelah selesai kita input nilai, di mana untuk unsur perencanaan by output ini dinilai berdasarkan form yang ada dan penilaiannya angka kredit dikalikan dengan form persentase dalam penilaiannya. Kemudian kita nilai juga untuk pengembangan profesinya. Kita misalkan setujui, lalu kita inputkan dan unsur penunjangnya juga kita setujui. Dan kita pilih nilainya jamnya. Kemudian setelah selesai, kita akan klik penilaian selesai. Kemudian kita akan masuk ke dalam tim penilai kedua, yaitu Ibu Zuraida. Kemudian kita akan login kembali. Masuk ke dalam akunnya lagi. Kemudian terdapat pesan baru, kita read. Oke. Sama seperti yang tadi, kita akan melakukan input nilai, di mana angkanya yaitu dari 0 hingga 100. Setelah itu kita input nilai. Sudah sukses, lalu pengembangan profesi, input, lalu unsur penunjang. Kita akan pilih jamnya, kemudian input. Setelah selesai, kita akan melakukan penilaian selesai, dan berkas akan dikirimkan langsung ke admin. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke admin. Kita masuk dengan NIP-nya lagi. Lalu di sini terdapat pesan dari notif penilai, di mana yang pertama tadi dari penilai Lucy Mustika dan berkasnya milik Maulida, yaitu tim JFP ahli pertama. Di sini sudah tertera juga berkas penilaian telah selesai dinilai oleh tim penilai pertama dan tim penilai kedua. Lalu admin akan melakukan cross check. Apakah penilai yang nilai 1 dan nilai 2-nya ada perbedaan sebanyak 10% atau tidak? Nah, di sini jika tidak, maka admin akan melakukan setuju berkas penilaian. Namun, jika perbedaan nilainya melebihi dari 10%, maka akan diadakan rapat pleno. Jadi, di sini karena tidak ada perbedaan, kita akan menyetujui penilaian.
Berarti untuk berkas penilaian Maulida untuk jabatan perencana pertama sudah selesai dinilai. Kemudian kita akan masuk lagi ke pesan dari notif penilai untuk perencana milik Hasan. Kita buka. Milik Hasan ini merupakan perencana jabatan madya. Kita lihat lagi nilainya. Tidak ada perbedaan signifikan, tidak berbeda banyak 10%, lalu kita akan setujui berkas penilaiannya dan konfirmasi. Setelah selesai, kita bisa download di admin. Semisal untuk yang Hasan dan Maulida, kita lihat. Di sini kita juga bisa melihat download outputnya berupa bapak, file bapak. Kita akan melihat dan kita bisa akan download file berupa PDF. Dan di sini akan tertera lalu bisa disimpan. Kemudian di sini juga terdapat untuk setiap unsurnya, semisal untuk unsur perencanaan, bisa juga di-download berbentuk PDF. Kemudian kita bisa logout dari admin dan kita buka salah satu dari perencana tadi. Semisal kita buka untuk perencana Maulida. Lalu di berkas penilaiannya sudah ada centangnya, dan ketika kita masuk, selamat berkas penilaian sudah selesai. Berarti proses penilaiannya sudah selesai. Kemudian kita bisa logout kembali. Demikianlah simulasi sekeren ini. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.